Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lorek Jombang sengaja mengundang diri kalian untuk mengikuti kegiatan kami Wejangan Jawa dan Baiatan Islam di setiap malam Jumat Legi. Monggo silahkan hadir ke tempat kami dengan alamat lengkap Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Nomor telepon 085 78 42 932. Mari segera hadir. Dari inti Wejangan Jawa dan Baiatan Islam, diri kalian bersaksi kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan zat wujud jati Zat Tuhan Yang Maha Esa, yang benar-benar wujud nyata, hakul mubin, benar nyata. Monggo silahkan hadir, karena bersaksi itu wajib agar diri kalian bermakrifat, mengenal zat Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena wajib diri kalian bersaksi itu diwajibkan seumur hidup, bersaksi kepada zat Tuhanmu hanya satu kali untuk selama hidup. Sudah dikenal yang kau hadap, sudah dikenal yang kau sujudi, sudah dikenal yang kau tunjuk, pas tepat sasaran, dinul haq, sudah tidak melenceng lagi. Itulah titik terakhir panjenengan ke jalan yang lurus. Sekaligus kami arahkan mengetahui arah kembalinya ruh tempat abadi esok itu. Sudah mengetahui hakikatnya akhirat, tempat kembali panjenengan yang kekal abadi, yaitu alam semesta. Nah, monggo segera buktikan di malam Jumat Legi mendatang. Silahkan hadir. Kami nyatakan semuanya bisa, asalkan membawa keyakinan yang kuat, yang kokoh, yaitu iman yang hakul yakin. Itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat bagi semua umat di seluruh dunia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita,
dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Mbah Macan Lore Jombang mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah menjabarkan tentang adanya Zulhijjah. Di setiap tahun di syariat Islam ada yang namanya bulan Zulhijjah, yaitu hari besar, bulan besar, pada khususnya kaum Islam berbondong-bondong ke tanah suci Arabia menunaikan ibadah yang terakhir, rukun Islam, yaitu ibadah haji. Dalam syariatnya menunaikan rukun Islam, berbondong-bondong bagi yang mampu menunaikannya, pergi ke tanah suci Arabia, melintasi, naik pesawat, mabur. Jika nggak mabur, nggak bisa sampai ke sana. Bagi yang mampu menunaikan, berarti bagi yang mampu berduit, karena kata tunai. Nah, ini diri kami mendapatkan perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan dalam hakikatnya rukun Islam ada 5. Pertama, 2 kalimat syahadat. Kedua, perintah sholat. Ketiganya, perintah amal zakat. Keempatnya, perintah berpuasa. Terakhir, perintah menunaikan tindak haji ke tanah suci Mekah Arabia. Nah, ini kami jabarkan dalam hakikatnya Zulhijjah. Zulhijjah adalah bilangan yang paling tua, yaitu 10. Nah, kami jabarkan dari hitungan 10. Hitungan 10 kan awalnya dari hitungan rendah dulu. Mulai ada bilangan awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kami jabarkan melalui Soro Jowo, yaitu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kami jelaskan di bawahnya 10, yaitu songo, agar mengerti diri kalian semua maksud aksoro angka-angka bilangan Jawa, yaitu mulai songo. Diri kita ini setelah diberi amanah oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa, diberi amanah apapun. Amanah adalah titipan. Ketika diri kita lahir, dilahirkan nggak dibekali apa-apa oleh Zat Tuhan. Kosong, nul, fitrah semua. Nggak bisa apa-apa, ya nggak mempunyai apa-apa. Lalu diri kita
diberi oleh Tuhan sedikit demi sedikit ketika diri kita lahir. Di bawahnya angka songo kan ada angka pitu dan wolu. Ada angka pitu dan wolu. Agar mengerti diri kita, angka dua tersebut. Pitu adalah diri kula lan panjenengan dikasih pitulungan, termasuk dikasih pitulungan. Berarti dikasih selamat, dikasih sehat, segar, nikmat. Allah Ta'ala memberinya rahmat dan nikmat itu. Pitu. Pitu adalah pitulungan. Diri kita ada pitulungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dilahirkan seorang ibu, Zat Allah sengaja memerintahnya, menitipkan kepada sang ibu. Diperintah menyusui, menafkahi, meramut, merawatnya. Asal mula nggak bisa, akhirnya bisa. Kedua orang tua terutama diperintah menolong. Nah, berarti pitulungan. Diri kita mendapat pitulungan dari kedua orang tua ketika lahir. Dan Tuhan merintah menolong, pitulung kepada si bayi. Alhamdulillah setelah ditolong, Zat Allah sengaja memerintahnya, menitipkan kepada sang ibu. Diperintah menyusui, menafkahi, meramut, merawatnya. Asal mula nggak bisa, akhirnya bisa. Bayi tambah besar, diberi akal, pikiran. Akhirnya diri kita menemui angka 8, mendapat keuntungan, yaitu mendapatkan keuntungan banyak diri kita ini di alam muka bumi ini. Yang biasanya nggak bisa, akhirnya bisa. Yang nggak punya, akhirnya punya. Yang bodoh akhirnya mengerti karena dirinya belajar. Yang biasa nggak mempunyai, akhirnya mempunyai keilmuan, mempunyai pengalaman, mempunyai apa saja, jabatan apa. Nah, setelah angka 8, diri kita menemui angka 9. Angka 9 yaitu diri kita mau menemui bilangan 10 atau angka 10. Nah, diri kita jika mau menemui angka 10, ketemu angka 9, yang dimaksud di angka 9, diri kita disuruh ngosongno, ngenulkan, disuruh mengembalikan ke dalam hakikatnya. Karena semua itu termasuk amanah. Amanah ialah titipan semuanya yang ada di muka bumi ini. Diri kita bisa mengatakan seperti apa yang dilihat itu, bermacam-macam, berwarna-warni itu, yang bisa dikatakan A, B, C, D. Itulah termasuk amanah makhluk dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari diri kita sadar, kami ini sengaja ya Tuhan memerintahnya untuk meluruskan
semua umat manusia di seluruh dunia, agar tidak kesalahpahaman. Ada ilmu syariat, ya ada ilmu hakikat. Kami jabarkan dalam hakikatnya, agar diri kita ini beribadah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sampai ke sisinya, ke pangkuannya, Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semua umat manusia, bukan kaum Islam saja. Ini kami jabarkan terutama bilangan 10, kata 10. Diri kita ini berbondong-bondong mencari bilangan 10. Apa sih 10? Yang maha 10. Berarti yang tua, yang maha tua. Tiada lagi di dunia ini. Ya, Zat Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha 10. Nah, inilah yang Maha 10 menantimu, pemirsa. Ya, hak yang Maha 10 menantimu. Di syariat Islam ada kata Zulhijjah, di hari besar, bulan besar, termasuk terakhir bulan, tanggalnya yang namanya Zulhijjah itu tanggal 10. Bulannya terakhir 12, hitungan itu kan sampai 12 terakhir adanya bulan. Lalu ada 1 tahun. 1 tahun 12 bulan. Dalam arti 12 bulan itu ya ada maksudnya. Diri kita setelah menemui Zulhijjah, ada kata hari tasrik. Agar mengerti diri kula panjenengan hari tasrik yang sebenarnya. Apa sih hari tasrik? Setelah diri kula panjenengan menemui hari Zulhijjah, bagi yang mampu menunaikan ke sana tindak haji, ada waktu 2 hari, hari tasrik. Setelah Zulhijjah tanggal 10 ada hitungan 11 dan rolas. Ada maksudnya apa sih hari tasrik? Supaya diri kita ini mentas dari kemusyrikan. Masa nggak paham? Nggak paham bahasa Jawa, yang nggak bisa mengenalnya. Ya Tuhan, yang bisa meluruskan, yang bisa menjabarkan dinul haq, wajibul wujud zat Tuhan, hanya 3 ilmu Jawa, yaitu adanya ilmu tasawuf, sufi, sama saja. Semua manusia di seluruh dunia mengharapkan, ingin selamat dirinya. Nggak ada yang nggak mengharapkan ingin selamat. Semua pasti dirinya ingin selamat. Maka dari itu, marilah sadar, saudaraku, siapa yang bakal menyelamatkan diri kita ini. Bukan harta bendamu, bukan harta bendamu. Menurut hakikat yang bisa menolong, bisa menyelamatkan diri kita ini, ialah yang 10 menanti diri kita. Hak itulah yang bisa menolong semua diri kita. Ada hitungan pitu itu yang bisa menolong, pitulungan. Sebelum hitungan pitu ada hitungan 6, itulah yang patuh menjadi panembahan. Manembaho ke 10, yang 10. Siapa? Zat Tuhan Yang Maha Esa.
Ini kami jabarkan dalam hakikatnya. Mumpung ada lawang taubat masih dibuka. Kami jabarkan dalam hakikatnya tasrik tadi. Diri kita jika menghadap harus lurus. Lurus ke hadapan Zat Tuhan yang Maha Esa. Kalau di Islam Zat Tuhan namanya Allah, ya Allah. Jangan tengok-tengok agar tidak musyrik. Apalagi diri kalian mengikuti kegiatan kami luruskan. Kami antar sampai ke titik akhir dinul haq. Kami ajari sedikit demi sedikit melintasi zikir kalimat tauhid di syariatul Islam yang tiap hari dilalui. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Diri kita sebelum zikir tauhid diawali 3 tahap. La ilaha illallah hayyum maujud, la ilaha illallah hayyum ma'bud, la ilaha illallah hayyum baq. Kami jabarkan satu persatu agar sampai ke sisinya Zat Tuhan yang Maha Esa. Diri kita berzikir kepada Zat Tuhan yang Maha Esa sampai ke sisinya Zat Tuhan yang Maha Esa, agar tidak kafir lagi, tidak musyrik lagi, tidak apa itu ya, musyrik lagi itu. La ilaha illallah hayyum mawjud. Tiada Zat Tuhan selain Zat urip yang benar-benar wujud. Hayyu itu hidup, Zat hidup. Tuhan yang Maha Esa Zat hidup, wujud. Karena apa? Ada namanya. Ada nama, ya ada wujud. Sesuai dengan yang panjenengan sebut. La ilaha illallah hayyum ma'bud. Allah katanya. Di mana Allah? Hayyum ma'bud. La ilaha illallah. Tiada Zat Tuhan yang wajib disembah, yang wajib kau sebut-sebut. Itu maksudnya, yang kau sembah kan, kau sebut-sebut. Itu hanyalah Zat. Kalau panjenengan mengingat selain Zat, ya itulah melenceng namanya, musyrik. Ini pas kami tunjukkan. Jika diri kalian mau hadir, kami arahkan, kami nyatakan di malam Jumat lagi. La ilaha illallah hayyum baq. Tiada Zat Tuhan yang wajib disembah kecuali Zat Maha Hidup yang kekal abadi. Itu yang kau hadap, yang kau sebut-sebut. Zat urip yang kekal abadi, nggak berubah, nggak akan kemana-mana, nggak akan rusak, kekal abadi. Ya itulah titik terakhir dinul haq. Itulah diri kalian terakhir menemui sepuh loh. Kami jabarkan dalam hakikatnya haji, terutama haji itu benar-benar mengenal Zat Tuhannya, Zat Maha Hidup yang kekal abadi. Kami jabarkan dalam hakikatnya haji, terutama jika diri kalian mau hadir, kami arahkan, kami nyatakan di malam Jumat lagi.
Nanti diri kula lan panjenengan jika sudah hadir sampai ke titik akhir dinul haq, mengetahui tanah suci, haji tiap hari, menyentuh Ka'bah tiap hari, panjenengan mengetahui Ka'bah al-haq, mengetahui tanah suci al-haq. Di dalam dirimu ya ada, di dalam diriku ya ada tanah suci al-haq. Di luar diri ya ada tanah suci al-haq, Ka'bah al-haq. Walaupun tahu di dalam dirimu, walaupun tahu di luar dirimu, jika nggak ada yang mengantarnya, jika nggak ada yang mengarahkannya, Tuhan nggak akan menemuimu. Tuhanmu nggak akan bersaksi juga. Siapa yang bersaksi? Tuhan ini bersaksi. Diri panjenengan jika sudah menjalankan ilmu hakikat tauhid, sudah merasa dirinya fana, bahwa yakin zat Allah di dalam diri, iya memang ada. Di dalam dirimu ya ada, di dalam diriku ya ada, di luar diri ya ada. Walaupun tahu di dalam dirimu, walaupun tahu di luar dirimu, jika nggak ada yang mengantarnya, jika nggak ada yang mengarahkannya, Tuhan nggak akan menemuimu. Tuhanmu nggak akan bersaksi juga. Siapa yang bersaksi? Tuhan ini bersaksi. Di diri panjenengan jika sudah menjalankan ilmu hakikat tauhid, sudah merasa dirinya fana, bahwa yakin zat Allah di dalam diri, iya memang ada dalam diri. Namun hidup ini asal mula dari luar diri, pemirsa. Asal kehidupan ini kan dari luar diri. Nah, ini kami proses, kami jelaskan, awalnya hidup inilah yang keluar masuk. Jangan joy. Kami jabarkan dalam hakikatnya sampai detail. Kehidupan awal dari luar diri. Masuk, kok hirup lalu kok tiup. Lah nanti jika sudah diakhiri oleh zat Tuhanmu, urip hidup itu, jatahnya sudah habis kontraknya, sudah tidak hidup lagi di dalam rahim ini, pulang nggak kembali. Inilah kemana akhirnya ini kehidupan. Di keilmuan Jawa menjabarkan urip, asal urip ini kembali harus ke asal. Asal harus bisa kembali ke asal. Kalau di Islam ada kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jiun itu kan kembali. Jiun ini kembali. Roh ini kembalinya kemana? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Harus tahu. Asal harus kembali ke asal. Pulangnya ini loh maksudnya. Jika nggak tahu, ya jangan dikatakan selamat, mengharap selamat. Tempat kembalinya nggak tahu. Kemana kepulanganmu? Sudah tahukah? Karena di alam muka bumi ini termasuk diriku lampanya diperintah mencari tiket. Adanya zikir itu kan termasuk kendaraan
kendaraan untuk pulang, untuk mencari jalan yang benar, jalan yang ditempati besok. Ya diketahuilah sebelum di akhir hayat di alam dunia ini. Di ilmu jama sesepuh pilih sepuh nenek moyang kita ini sudah makrifat, sudah waskita. Ini ajaran ilmu tua, ilmu linuhum, ilmu yang berbudi luhur, ilmu yang bobot, pemirsa. Ya hak itu. Sesepuh pilih sepuh nenek moyang kita ini sudah makrifat, sudah waskita. Termasuk alam semesta sudah diketahui alam yang nggak bisa rusak. Yang kami tunjukkan tadi, la ilaha illallah hayyum baq. Sudah tahu alam semesta, alam yang nggak bisa rusak. Jadi intinya diri kulon banyak mengetahui laisal kamislihi syai'un yang maha meliputi. Jika sudah titik terakhir, dan Allah mengatakan di surat At-Taha 14, innani anallah, yo aku ini zat urip yang kekal abadi yang menghidupi di diri semua makhluk. Ya aku ini yang berkuasa segala-galanya di alam muka bumi ini, menguasai bumi dan langit. Ini aku yang menguasai bumi dan langit, meliputinya. Dia ruh panjenengan yang bersaksi sendiri, kami hanya mengantar. Allah Ta'ala yang bersaksi sendiri. Dan Allah mengatakan di surat At-Taha 14, innani anallah, yo aku ini zat urip yang kekal abadi yang menghidupi di diri semua makhluk. Ya aku ini yang berkuasa, kuasa segala-galanya di alam muka bumi ini, menguasai bumi dan langit. Ini aku yang meliputinya. Tidak Allah bilang gitu. Beliau Nabi Agung Muhammad bin Abdillah itu ada yang mengantarnya di Isra Mi'raj. Yang mengantar malaikat Jibril ketika panjenengan hadir, ya nanti kami jelaskan. Sejatinya Jibril, agar mengerti sejatinya Jibril. Jika panjenengan hadir, ya nanti kami jelaskan agar mengerti sejatinya Jibril. Nah ini kami jabarkan lengkapnya hitungan 1 sampai 12 sampai 12. Yang bisa menjabarkan yaitu di keilmuan Jawa. Mulai siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, 10, 11, 12. Semua itu ada maksudnya, ada maknanya. Sebutan Adam makno, hakikatnya kitab Adam makno. Kitab Adam makno adalah adanya sebutan Adam dan Hawa itu. Adam dan Hawa ya diri kita ini, wujud zahir manusia pria dan wanita. Dalam hakikatnya Adam ya diri kita ini. Hawa adalah hawa kehidupan. Diri kita ini kan dihidupi. Nah diri kita yang mempunyai hawa nafsu, agar diri kulon banyak mengenal sing jenenge seduluran papat limo pancer. Dihitung mulai siji loro telune atunggal. Badan wadah tubuh ini, awak sakujur ini ada 3 ugel, 3 bagian, 3 bait. Kalau dihisab siji loro telune atunggal. Tunggal yang menghidupi diperintah. Siji loro telune atunggal ialah
Siji, diri kita dikasih kaki. Bait yang pertama yaitu Baitul Muqaddas, diperintah disuruh melaku berjalan, lalu panjenengan naik ke atas ke sirah ndas, kalau di Jawa namanya sirah ndas kepala. Mulai masuk bisa napas hawa kehidupan, hidup masuk ke tengah-tengah, bait yang terakhir di tengah awak namanya Baitul Muharram. Akhirnya diri kula lan panjenengan jika ingin mengenal hidup, ia akan mengenal zat Tuhannya. Kalau di Islam kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jika diri kula dengan ingin mengenalnya zat Tuhan, harus terlebih dahulu mengenal jati diri terlebih dahulu. Sama dengan di keilmuan Jawa sama juga, wong urip kudu mengerteni sejatine urip. Ya, diri kita ini sebelum mengenal zat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Sepuluh, harus mengenal kehidupannya sendiri ini, yang dihirup didiam ini. Ini hidupnya siapa? Mengenal jati diri, diri kulan panjang mengenal hakikat, mengenal rahim, masuk ke dalam diri tadi, ke awak. Mengenal jati diri kulan panjang mengenal Baitul Muharram, Baitul Mukmin, mengenal rahim, mengenal ruh. Nah, sedikit demi sedikit panjenengan nanti mengerti, mengenal saudara empat, seduluran papat. Akhirnya panjenengan mengenal angka papat, seduluran papat, lima pancer, mengenal angka lima. Nah, jika diri kalian sesembah harus mengetahui yang disembah. 6 itu manembah. Yang kau sembah itu harus tahu. Jika panjenengan ingin lanjut, ingin mengenalnya, angka selanjutnya angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harus panjenengan yakin mengikuti ajaran-ajaran dinul haq yang lurus. Harus panjenengan mengikuti kalimat tauhid la ilaha illallah hayyum mawjud. Diri kula panjenengan mempunyai keyakinan, harus mengetahui yang diyakini. Diri kalian sesembah harus mengetahui yang disembah. 6 itu manembah. Yang kau sembah itu harus tahu. Yang wajib disembah itu zat, bukan nama. Nama itu hanya julukan. Allah banyak namanya, 99 di Asmaul Husna, di Al-Quranul Karim. Allah wujud, dicari yang wujudnya itu. Diri kita dikasih wujud, ya kasih nama. Bisa berbicara, bisa mendengar. Allah Ta'ala ya juga mendengar, melihat, wujud. Nah, jika diri kita pas, yang ditunjuk, yang dihadap zat, itulah nanti panjenengan menemui nomor angka 7, mendapat pitulungan, pertolongan. Diri kula panjenengan mendapat buah wah. Akhirnya panjenengan mengenal angka 8, buah surga. Surga yang sebenarnya, mengenal dinul haq. Dinul haq ini loh saya tunjukkan. Harus diri kalian dibekali
fana, harus lillahi ta'ala fana, mengosongkan. Jika panjenengan ingin lanjut, ingin mengenalnya ongkok songo, diri kalian harus lillahi ta'ala fana, mengosongkan nol, asalnya punya, ya kembalilah nggak punya, asalnya bisa kembalilah nggak bisa, itulah maksudnya songo kosong nol, jangan dia akui, walaupun toh bisa ya jangan merasa bisa. Oh masih merasa panjenengan mengenal ilmu hakikat, menguasai ilmu rasa. Rasa itu hanya kendaraan juga, masih bisa merasakan itu kendaraan Rasulillah mana lihat, belum tahu. Setelah diri kalian menguasai di Masjidil Haram, kemana hijrahmu ke Masjidil Aqsa? Saya tunjukkan di malam Jumat lagi. Innani Allah, ini loh zat yang maha suci, yo aku yang menguasai semua bahasa. Aku kau sebut apapun mau tengok. Allah itu gak mau membedakan di antara semua makhluk, semua dihidupi, semua dikasih sayang. Innani Allah, aku menghidupi semua makhlukku, semua aku nafkahi. Masa kurang jelas? Mari sempatkan waktu, mari kosongkan lillahi ta'ala, tinggalkan semua itu amanah, tinggalkan duniamu, mari kami antar ke akhiratmu, ke langit. Dan Allah itu jumeneng di langitnya, di atasnya, akan diri kulan panjang mengenalnya yang maha hidup, yang maha sepuluh. Justru diri kulan banyak dikasih kesempatan, ada kata hari tasrik itu, diri kulan banyak dikasih kesempatan agar diri kulan banyak menemui hitungan nomor 11, agar mengerti weruh sing maha welas. Terakhir ada hitungan 12 agar mengerti weruh yang mengetahui, yang mengerti, hanya roh yang tahu. Yang moho mengerti, moho tahu itu hanya roh las. Diri kita seperti wayang, jadilah wayang. Jika enggak, itu enggak akan mengenalnya Tuhanmu. Kenalilah sebelum mati, agar mentas dari kemusyrikan diri kalian ini. Itu hakikatnya hari tasrik. Yang kau sembah masih selain zat, yang kau hadap masih selain zat, yang kau tunjuk masih selain zat. Hakik belum tipis. Di Asmaul Husna ada 99, kurang satu tetap 100%. Hak itu memang rahasia sir, rahasia Tuhan, tidak boleh ditawar. Harus diri kalian hadir. Jika ingin tahu, datanglah ke tempat kami. Kami tunjukkan di setiap malam Jumat lagi. Siapapun bisa aku nyatakan, aku terima, aku antar semua, agar diri kalian selamat di sisinya. Tiada lagi yang bisa menyelamatkan, hanya yang moho 10. Harta bendahmu tidak akan bisa menyelamatkan kecuali yang moho 10. Ada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Islam, itulah yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan berkenan
berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Amin amin ya robbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.